semuanya. Di sini aku mau ngejelasin salah satu materi yang ada di buku paket buat melengkapi tugas aku yang belum selesai. Itu tuh aku bakal ngejelasin materi bab 10 tentang hidup dalam. Jadi aku bakal ngejelasin bab 10 tentang hidup dalam masyarakat majemuk. Jadi langsung aja ke videonya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu mensyukuri keberagaman ras, agama, etnis dan lain-lainnya. Yang kedua ada memahami dasar teologis untuk keberagaman. Yang ketiga ada membangun kepekaan terhadap masyarakat. Oke, jadi sekarang kita akan bahas apa itu keberagaman. Dalam kenyataannya, manusia memanglah tidak sama, baik secara fisik, penampilan, ataupun dari sudut aspek perkembangan. Sampai abad ke-18, umumnya tiap negara hanya memiliki satu jenis ras, yaitu Mongoloid, Negroid, atau Kaukasoid. Bertambahnya jumlah ras di suatu negara terjadi ketika negara tersebut mulai didatangi oleh imigrasi dari ras yang berbeda. Contoh paling jelasnya adalah Amerika Serikat yang semula dihuni oleh Indian, namun pada tahun 1776 saat proklamasi sebagai negara justru dikuasai oleh kaum kulit putih, dan kemudian juga dihuni oleh ras Negroid dan Mongoloid. Dari situ timbullah istilah African American. Namun sejak tahun 1976 saat diproklamasikan sebagai negara justru dikuasai oleh kaum kulit putih dan kemudian juga dihuni oleh ras Negroid dan Mongoloid. Di sini timbullah istilah African American yang merujuk pada pengertian ras Negroid yang lebih lazim disebut orang hitam atau black people, atau dulu disebutnya negro, yang tinggal di Amerika dan sudah bergenerasi tinggal di situ. Nah, udah masuk ke Indonesia nih. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat beragam dari segi ras, etnis, budaya, adat istiadat, dan banyak lagi. Penggalian fosil menemukan sedikitnya 3 jenis manusia purba di wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yaitu jenis Homo soloensis, Homo wakawajakensis, dan Homo floresiensis. Dinamakan demikian sesuai dengan lokasi fosil itu ditemukan. Yang pertama, Homo soloensis ditemukan di lembah Begawan Solo. Homo wajakensis ditemukan di Jawa Timur, sedangkan Homo floresiensis ditemukan di Flores. Namun anehnya, manusia purba yang ditemukan di Flores atau disebut The Hobbit yang ditemukan fosilnya pada tahun 2003 bukan hasil evolusi dari manusia Jawa, itu Homo erectus. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa The Hobbit ini lebih dikategorikan sebagai manusia dari benua Afrika. Ini berarti bahwa sejak jutaan tahun yang lalu di wilayah Indonesia sudah ada beberapa ras. Kalian bisa cari di internetnya berbagai manusia purba ini ya guys ya. Bila diperhatikan dengan seksama, mereka berasal dari suku yang sama. Bentar, baterainya habis. Oke, lanjut. Bila diperhatikan dengan sesama, mereka yang berasal dari suku Batak memang berbeda penampilan fisiknya dibandingkan dengan dari suku Aceh. Walaupun sama-sama dari Sumatera Utara, saudara-saudara kita di Maluku, Minahasa, Papua, dan Minangkabau juga memang berbeda secara fisik, bahasa, istiadat, artefak, atau budaya yang lainnya.
Ini justru memperkaya kita sebagai suatu bangsa dan bernegara yang berdaulat, lepas dari campur tangan negara lain yang ingin menguasai Indonesia. Ini juga merujuk kepada peribahasa kita ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sangatlah tepat bagi negara Indonesia untuk memiliki moto Bhinneka Tunggal Ika. Kok nggak zoom? Oke. Yang kedua, ada tujuan memahami dasar teologis untuk keberagaman. Kita ambil contohnya dari buku paket halaman 109 sampai seterusnya. Setelah dihancurkan oleh Imperium Babilonia, bangsa Yehuda dibuang ke negara itu pada masa pembuangan pada tahun 597, 587, dan 582 sebelum Masehi. Ketiga proses pembuangan ini sungguh menghancurkan kebanggaan bangsa Yehuda sebagai umat pilihan Allah. Mereka membayangkan mengapa Allah telah meninggalkan mereka. Mereka meratapi dosa mereka karena telah meninggalkan Allah dan mengabaikan perintah-perintahnya dalam Mazmur 137 ayat 1-5. Digambarkan bahwa mereka itu semua nangis. Nabi Yeremia berusaha menghibur mereka dengan mengingatkan agar mereka bersiap-siap untuk menjadikan Babel sebagai tanah air mereka, sebab mereka akan tinggal lama di sana. Dalam suratnya kepada bangsa itu, pembuangan Yeremia berkata, "Berdirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anak perempuanmu, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Di sini jelas bahwa Allah tidak ingin orang-orang Yehuda menjauhkan diri dari bangsa Babel. Sebaliknya, mereka memerintahkan untuk mengusahakan kesejahteraan kota itu supaya mereka juga bisa ikut menikmati kehidupan di sana. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia dikalahkan oleh Imperium Persia dan orang-orang Yehuda diizinkan kembali ke Yerusalem oleh Raja Koreshi. Banyak yang memutuskan tetap tinggal di Babel, tetapi cukup banyak pula yang memutuskan untuk kembali. Kepulangan mereka dipimpin oleh Nehemia dan Imam Ezra. Saat itu Imam Ezra mengeluarkan dekrit yang mengharuskan setiap orang Yehuda yang beristrikan orang Babel untuk menceraikan mereka. Di Ezra pasal 9-10 di situ ada tertulis menganggap bahwa perkawinan percampuran orang-orang Yehuda dengan perempuan-perempuan asing itu mencemarkan kemurnian darah mereka. Namun dalam keadaan seperti itu muncullah dua kitab perjanjian lama yang mengkritik pandangan Ezra tersebut. Pertama adalah kitab Rut yang mengingatkan bangsa Yehuda bahwa Rut adalah perempuan Moab dan dialah yang menjadi nenek moyang Daud, Raja Israel yang sangat mereka hormati. Yang kedua adalah kitab Yunus yang mengingatkan bangsa Yehuda bahwa Allah sangat mengasihi bangsa-bangsa lain. Jadi ada dua kitab yang menentang pandangan Ezra yang tadi ya. Ada kitabnya Rut, ada kitabnya satu lagi kitab Yunus. Kedua Injil ini sungguh membukakan mata bangsa Yehuda bahwa mereka harus mau terbuka dan menerima bangsa lain, bahkan juga menikah dengan bangsa lain seperti yang diperintahkan oleh Nabi Yeremia. Namun demikian, pada masa Perjanjian Baru,
Yehuda kembali menjadi sangat eksklusif. Sebetulnya ini terjadi sejak sebagian orang-orang Yehuda atau Yahudi ini kembali ke Israel menemukan orang-orang Samaria di sana. Siapakah Samaria itu? Mereka adalah keturunan campuran bangsa Israel dengan orang-orang Asyur yang dipindahkan oleh raja ke Israel setelah sebagian bangsa Israel dibuang ke Asyur pada tahun 701 sebelum Masehi. Sebagian bangsa campuran orang Samaria dianggap najis sebab mereka tidak memiliki darah yang murni. Ketidaksukaan orang Yahudi terhadap orang Samaria ditunjukkan dengan ketidaksukaan mereka untuk bertemu dengan orang Samaria. Jikalau orang Yahudi ingin berkunjung ke wilayah utara, mereka rela untuk menghindari tanah Samaria yang ada di antara kedua wilayah Israel itu. Meskipun itu harus menempuh jarak perjalanan yang amat jauh. Sorry ya kalau berisik di luar. Menurut pemahaman McGonigal, ia memberikan satu ulasan menarik tentang keberagaman yang menurutnya sering diabaikan oleh para teolog maupun pemimpin gereja karena dianggap sebagai topik yang tidak penting, malah memiliki konotasi politik. Padahal keberagaman adalah bagian yang tidak terpisahkan dari shalom, bahasa Ibrani yang sering diterjemahkan sebagai damai. Namun mengandung makna keutuhan, kesempurnaan, kemakmuran sebagai bagian dari sejak awal Tuhan menciptakan alam beserta isinya. Secara lebih rinci, ini yang Tuhan kerjakan mulai dari penciptaan sampai kepada penyelamatan manusia. Saat penciptaan ada suatu urutan yang terjadi. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dari yang semula tidak ada, dimulai dengan terang yang dipisahkan dari gelap, bulan dan laut dan daratan, dan tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, binatang baik di darat maupun di laut atau di udara. Lalu manusia, ada berbagai tumbuhan, binatang, dan dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi dari ciptaannya kita sudah melihat bahwa Allah menciptakan keberagaman dan manusia dikhususkan sebagai ciptaan yang memiliki gambar dan serupa dengan Allah. Tetapi bukanlah Tuhan. Maksudnya di sini kita adalah gambaran Allah tapi kita bukan 100% Allah. Jadi manusia memiliki unsur yang sama namun juga berbeda dengan Tuhan. Antara laki-laki dan perempuan juga ada perbedaan yang dapat kita lihat itu secara fisik, tetapi juga dalam cara berpikir. Namun keduanya sama-sama merupakan gambaran dari Tuhan. Baik manusia laki-laki ataupun manusia perempuan diberikan tugas untuk mengolah bumi dan memelihara tumbuhan dan binatang sehingga memberikan hasil yang menguntungkan. Sebaliknya, menyalahgunakan kesempatan untuk mengolah ini semuanya malah akan membawa kepada kehancuran. Dalam hal ini manusia harus menjalankan tugas-tugasnya dengan hati-hati karena merupakan kawan sekerja Allah. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu membangun kepekaan terhadap keberagaman. Di sini untuk membangun kepekaan ada banyak aspek, yaitu dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, pertemanan, dan lain-lain. Aku bakalan bahas sekolah aja. Sekolah menjadi tempat yang penting untuk membangun kepekaan siswa. Ya, bikin video. Oke, lanjut. Sekolah menjadi tempat yang penting untuk membangun kepekaan siswa terhadap keberagaman. Sekolah adalah komunitas mini karena terdiri dari berbagai kelompok usia, suku, golongan, dan mungkin juga agama. Meminjam konsep pendidikan yang menekankan keberagaman. Tujuan pendidikan seperti ini adalah membentuk suatu komunitas shalom seperti yang Tuhan perintahkan. Ini dapat dicapai melalui dua tahap. Ada dua. Yang pertama, setiap orang perlu menyadari bahwa setiap manusia diciptakan seturut
dan segambar dengan citra Tuhan. Imago Dei, itu arti dari Imago Dei ya. Jadi kalau kalian dengar Imago Dei, itu artinya setiap manusia diciptakan seturut gambar dan citra Tuhan. Yang kedua, setiap manusia harus diperlakukan secara adil dengan penuh hormat. Pemahaman mengenai semua manusia sama didukung dalam 4 hal, yaitu yang pertama, bahwa kita harus mengasihi setiap orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Terdapat di Matius 22 ayat 39. Yang kedua, bahwa Tuhan menginginkan agar semua bangsa datang ke hadapannya. Di Wahyu 1 ayat 7. Karena memang Tuhan mengasihi setiap ciptaannya. Yang ketiga, bahwa Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh dalam mengasihi sesama. Di Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Dan yang terakhir, mempraktikkan prinsip hidup dengan mengandalkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ini ada guys di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, kesimpulan dari membangun kepekaan terhadap masyarakat ini di poin yang ketiga, sungguh sangat kaya bekal Alkitab bagi kita untuk membangun komunitas perdamaian ini. Baiklah kita belajar mempraktikkan cinta kasih dengan sungguh-sungguh, karena ini menjadi cara untuk menghadirkan damai sejati di dunia ini. Kita bisa memulai dengan komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga dan sekolah, sebelum semakin terampil untuk mempraktikannya di lingkungan yang besar, yaitu lingkungan masyarakat. Oke, segini aja videonya dulu ya. Nah, membahas materi kali ini, kesimpulannya kita harus mensyukuri adanya perbedaan, karena dengan adanya perbedaan kita jadi lebih indah guys. Kalau ada perbedaan, kalau misalnya kita semua sama kan aneh ya, seperti alien. Jadi perbedaan itu indah. Dan aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian itu harus peduli dengan lingkungan sekitar, jangan ogah-ogahan gitu ya. Gitu aja sih dari aku. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Segitu aja dulu. Bye bye. Thank you.